Nah, nah, Edison buka Shalom dulu. untuk semua para sahabat PDKK Gembala yang baik Surabaya. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Kita boleh saling mengenalkan diri melalui acara Secara Sehat. Malam hari ini kita akan dilayani untuk tim pujian Erik dan Meli dari Tangerang. Juga untuk pembawa seri firmannya Yonatan. Mari saya undang semua buka kamera ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Biar kita boleh saling mengenali wajah-wajahnya dari mana itu Jakarta. Oh, itu wajah Surabaya. Oh, itu wajah Tangerang gitu ya. Silakan boleh dimulai. Silakan Erik Meli. Oke, shalom semuanya, shalom. 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 Shalom alaikum. Ya, ini semua saling kenal atau enggak ini? Coba dilihat namanya, ya, dilihat mukanya. Kalau buka kamera, saling kenal atau enggak? Kalau yang pakai laptop bisa lihat bebas ya. Kalau yang di handphone atau di jalan mungkin agak sulit. Nah, coba saya mau ajak satu sama lain kita saling menyapa dulu ya. Aturannya sederhana. Misalnya saya panggil Yona. Nah, nanti Yona gini-gini, terus Yona manggil satu lagi yang lain. Yang sudah dipanggil nggak boleh dipanggil. Sampai semuanya kepanggil ya. Ya, kita mau salam semuanya ya. Nah, saya mulai kalau gitu. Ibu Agnes Leni, shalom. Ya, silakan. Shalom. Agnes mau nyapa siapa? Ib- Ibu Sisilia. Loh, shalom, shalom. Saya mau menyapa Shalom, Cik Karolin. Halo, Diana Kurniawati, shalom. Diana mau nyapa siapa? Ayo. Yang lirik masih bingung. Ibu Karolin. Shalom Karolin. Ibu Karolin. Loh, Karolin sudah. Ya sudah, Yona saja. Diana manggil Yona. Ayo Yona. Shalom. Shalom Shalom Yona. Om Wibi. Shalom Yona. Ya, tidak berjalan mulus, tapi ya menyenangkan. Oke, ya kita ngapain kumpul di sini ya? Tentu kita kumpul karena Tuhan menyatukan kita ya. Amin. Amin. Ya, tentu ada damai persaudaraan, ada kasih sukacita di antara kita. Hari ini katanya acaranya Sarasehan, Kamis pekan kelima ya. Kira-kira 3 bulanan sekali katanya gitu. Nah, Sarasehan jadi bukan acara PD, lebih kepada saling menyapa, saling cerita, ya namanya Sarasehan gitu ya. Acara santai, tapi juga kita akan berdiskusi tentang firman Tuhan. Baik, kami akan melayani untuk puji-pujian sebelum kita masuk ke firman dan kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Saya mau bacakan satu Mazmur yang sederhana, yang isinya cuma 3 pasal. Jadi, atau 3 ayat ya. Satu bab ini cuma 3 ayat. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ini judul Mazmurnya persaudaraan yang rukun. Nah, maka malam hari ini kita berjumpa di dalam kasih persaudaraan yang rukun itu ya. Kita mau katakan memang betapa indahnya ketika kita saudara seiman ini hidup dalam persatuan ya. Dan berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan buat kita. Amin. Bapak Ibu, kita nyanyi bareng-bareng ya. Betapa indahnya, mana tangannya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Yuk sekali lagi yuk. Oh betapa indahnya. Amin, amin. Semuanya harus bergoyang ya. Bila saudara
Asik. Oh, betapa indahnya ya. Amin ya. Kita sudah memulai pertemuan kita di dalam kasih persaudaraan yang membahagiakan. Kita percaya berkat-berkat Tuhan akan turun melimpahi kita saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Allah kami yang kekal dan kuasa, Allah yang penuh cinta. Malam hari ini kami bersatu hati di dalam kasih persaudaraan kami Tuhan, untuk datang kepadamu dengan segala syukur, dengan segala persembahan hidup kami kepadamu ya Allah. Kami mensyukuri bahwa kami punya Allah seperti Engkau, yang memberi kami cinta tak terbatas, melampaui segala akal kami. Ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mencintai kami Tuhan, dan kasih setiamu terus Kau limpahkan kepada kami. Di masa yang penuh rahmat ini, di masa Prapaskah, kami boleh semakin menyadari keberadaan diri kami sebagai orang yang Engkau cintai, sebagai manusia yang selalu Engkau mau terima kami apa adanya. Bapa, kami mohon ampun atas segala kelemahan, kelalaian, segala dosa yang kami buat. Kami sungguh tidak pantas sesungguhnya untuk menghadap Engkau ya Tuhan, tetapi karena kasih kerahiman-Mu saja, Engkau terus-menerus merahmati kami dengan kasih pengampunan. Rahmat pengampunan dari Engkau Tuhan memerdekakan kami, membebaskan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus belajar untuk mengasihi Engkau. Bapa, kami mensyukuri bahwa Engkau terus membimbing kami setiap hari. Terkhusus di masa Prapaskah ini, Engkau mempersiapkan kami, menilik batin dan hati kami, di dalam upaya kami semakin Kau bentuk menjadi sempurna. Kami bersyukur bahwa Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di dalam hidup kami. Kalau sampai malam hari ini juga Tuhan kasih kesempatan kami boleh bergabung di dalam sarasehan ini, kami percaya pekerjaan Tuhan yang ajaib, Tuhan sedang nyatakan atas kami. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh mengagumi bahwa Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau yang membuat kami menjadi berharga di mata-Mu. Engkau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sungguh Tuhan, Kau yang maha besar. Kami mau angkat sepenuh hati pujian ini kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, benar Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami yang membawa segala syukur kami yang membawa persembahan diri kami kepadamu Tuhan. Kami yang menyadari begitu besar kasih-Mu pada setiap kami. Kasih-Mu yang begitu ajaib, karya-Mu yang begitu mempesona, dan semuanya sungguh membuat kami terkagum. Inilah pujian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
dari kami ya Tuhan. Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Allah, karena anugerah-Mu terus Kau limpahkan bagi kami. Rahmat-Mu selalu cukup buat kami ya Allah, terutama rahmat pengampunan yang Kau berikan bagi kami, yang membebaskan kami, menyelamatkan kami, memberikan mukjizat buat kami. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu, oh, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau buat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Kau selalu mempesonaku. Terima kasih Kau sungguh baik. Terima kasih penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur sebab Engkau yang menyelenggarakan hidup kami ya Allah. Segala apa yang Kau buat adalah baik. Kau yang memelihara dan terus menjaga kami. Kau yang mencukupi kami dengan segala berkat dan rahmat. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. Hanya Engkau yang kami butuhkan setiap hari kami. Kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan setiap kami di hari ini, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dan sempurna dari pagi hari ini hingga malam hari ini. Kami boleh berkumpul di Sarasehan untuk bersharing Tuhan, untuk mewartakan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih untuk rahmat yang selalu Kau cukupkan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan kalau 3 hari ini aku dalam kondisi yang kurang sehat, dan Meli juga di dalam pekerjaannya sangat sibuk. Tetapi karena rahmat kasih karunia-Mu Tuhan, Tuhan tetap izinkan kami malam hari ini bersekutu bersama di dalam Sarasehan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan ibu dan saudara yang mau menyatakan syukurnya. Ya Bapa, kami mau mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu selalu di dalam setiap keadaan kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Baik dalam keadaan baik maupun di dalam keadaan yang kami rasa kurang baik. Tapi Engkau selalu menyertai dan memberikan penghiburan dan memberikan jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima Mau kasih bersyukur Tuhan. Tuhan. Engkau silakan. Terima Kami kasih mau Tuhan. bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan untuk setiap keluarga yang boleh Kau berikan kepada kami, yang bisa selalu membantu dan mensupport kami di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelesaikan segala masalah keluarga kami Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau selalu membuat keluarga kami lebih rukun dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di sini. Semoga kami diberi kesehatan yang baik dan bisa berkumpul di sini. Tuhan, sekarang kami sedang sakit, jamaah kami dan ipar kami. Semoga kami diberi kesembuhan dan diberi kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu selalu kepada keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Ketika kami datang bersama-sama di dalam kasih persaudaraan, kami penuhi hati kami dengan syukur yang melimpah kepadamu ya Allah. Kami datang dengan segenap keberadaan diri kami. Mungkin tidak semua kondisinya baik-baik saja ya Allah, tapi kami percaya ketika kami meninggikan Engkau di dalam pujian penyembahan kami, ada kuasa disalurkan. Kuasa-Mu boleh dinyatakan Tuhan di dalam pujian penyembahan kami. Maka kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami tinggalkan segala kesibukan, segala kepenatan, segala letih kami, untuk kami dengan sepenuh hati menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mensyukuri rahmat penebusan-Mu ya Allah. Engkau Allah yang menjadi manusia untuk membebaskan dan memerdekakan kami. Kami sungguh patut untuk menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia sama kamu. Dengan darah-Mu Tuhan, Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Tuhan, sepanjang hidup kami mau sungguh terus dan masuk di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau terus sembah Engkau. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan baru. Ada seseorang yang boleh kami andalkan di dalam hari-hari kami. Ini kami ya Tuhan, kami mau bawa segenap hati kami masuk ke dalam hadirat. Dalamnya kasih-Mu,
tercurah di kayu salib, bebaskanlah kami ya Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Allah. Kami mau tahtakan Engkau ya sebagai Raja kami. Hanya namamu ya Tuhan Yesus, hanya Kau Raja kami. Kami mau sembah puji hormat padamu, segala syukur hanya bagimu. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah ya Tuhan. Inilah segenap persembahan hidup kami Tuhan. Kami membawa hanya ke dalam nama kami mau nyatakan dengan lantang. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Shikira nama syakara Shikira nama syakara Shikira nama syakara Shikira nama syakara maraka syakara. Mari bebaskan roh kudus menyembahnya di dalam hadiratnya yang kudus. Ketika darahnya tercurah untuk membasuh segala dosa kita, ketika pengampunan dicurahkan, bebaskan juga pengampunan atas setiap orang yang melukai hati kita. Saat ini bebaskan roh kita untuk sungguh menjadi pemuji dan penyembah Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lepaskan juga roh pengampunan. Kalau ada sedikit luka dan sakit hati, mari kita bebaskan setiap diri kita dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Allah. Allah Bapa kami yang baik, di dalam hadirat-Mu kami telanjang Tuhan. Engkau melihat segala kedalaman isi hati kami. Kerinduan kami untuk terus memuji, memuliakan Engkau, untuk menghormati dan untuk mengabdi kepadamu di dalam hidup kami.
Di dalam segala perjuangan kami ya Allah, Engkau merahmati kami dengan Roh Kudus yang memberi kami daya, memberi kami kuasa untuk terus belajar, mengasihi dan mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Kami sungguh mengandalkan rahmat-rahmat dari Engkau Tuhan, karena tidak bisa dengan kekuatan kami. Kami masih hidup di dalam daging, masih ada duri di dalam daging kami. Tetapi cukuplah kasih karunia-Mu buat kami ya Tuhan. Terlebih rahmat pengampunan yang membawa keselamatan buat kami. Kami sungguh mensyukuri di masa Prapaskah ini Tuhan. Kami merenungkan bagaimana Engkau Allah yang adalah sempurna. Engkau mengambil rupa manusia untuk keselamatan kami. Kami mensyukuri rahmat pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ajar kami juga Bapa untuk melepaskan pengampunan, untuk memberi maaf kepada setiap orang. Sehingga hati kami terbebas, jiwa kami merdeka untuk terus memuliakan Engkau. Inilah segala syukur, pujian, penyembahan kami ya Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami. Terkhusus kami berdoa untuk sahabat kami, rekan yang Tuhan sudah utus, Yonatan, untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan yang akan merema di dalam hidup kami, memberikan kekuatan dan sumber untuk kami terus menggali kedalaman kasih-Mu ya Tuhan. Dalam tema malam hari ini, di dalam sarasehan kami, mukjizat pengampunan. Buka setiap hati kami, untuk kami sungguh dirahmati oleh Roh Kudus, boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan katakan, dan kami juga boleh terbuka untuk men-sharingkan pengalaman hidup kami. Sehingga kami boleh membangun satu sama lain jemaat Tuhan yang Tuhan berkati ini di dalam kasih persaudaraan. Kami memuji memuliakan Engkau sekarang dan selamanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih teman-teman. Yona silahkan. Terima kasih Ko dan C. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom semua. Yang dengar suara saya boleh angkat tangannya. Yang dengar suara saya boleh angkat tangannya. Nah, jadi saya tahu kalau misalkan nanti kalau internet saya ini jelek, saya bisa tahu. Oh, ternyata saya internetnya lagi jelek seperti itu. Oke, jadi malam hari ini, ini Om Hari yang di rumah sakit ya Om ya. Ya, oke. Jadi malam hari ini saya akan mau men-sharingkan firman dengan temanya mujizat pengampunan. Nah, kenapa nih kok malam ini saya bawa tema ini? Ya, karena kita saat ini kan ada di dalam masa Prapaskah ya. Dan di masa Prapaskah ini biasanya paling terkenal kan kita pasti mendekati Jumat Agung, kita pasti akan yang namanya pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa itu berarti apa? Kita minta diampuni sama Tuhan Yesus atau dan juga Bapa di surga atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, di masa ini juga saya maksudnya ingin mengajak, mau nggak Bapak Ibu sekalian ini juga mau mengampuni yang bersalah pada masing-masing kita. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu nih perikop yang saya bawakan. Perikopnya pada malam hari ini ada di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Oke, kalau misalkan semuanya sudah buka, saya akan bacakan sampai habis. Nanti kita akan sharing mengenai perikop ini ya. Oke, sudah ketemu semua ayatnya? Kalau sudah ketemu boleh ini sampaikan tangannya. Oke. Yang nggak bisa nyalakan video boleh kasih tanda jempol. Jadi saya tahu semuanya sudah ketemu sama ayatnya. Oh, sudah ditampilin juga. Oke, saya baca ya. Perumpamaan tentang pengampunan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kasih waktu mungkin 5 menit ya, cukup 5 menit untuk dibaca dan direnungkan lagi. Mungkin bisa di-sharingkan dapat apa dari perikop ini. Oke ya, nanti sampai 1942. Tapi kalau sebelum 1942 ada yang mau sharing duluan, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Tante Agnes mungkin mau sharing, katanya sudah selesai baca Tante Agnes. Boleh Tante Agnes, bisa di-sharingkan apa yang didapat. Saya mau mengucap syukur sama Masih Tuhan. ke-mute Tante suaranya. Ya sudah. Ya, Tante. Kemarin saya hari ini saya cuma mau mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan sudah kemarin hari Minggu, pemulihan keluarga saya sudah terjadi antara suami saya dengan anak saya yang laki. Sebanyak sudah sejak 3 tahun yang lalu. Ada sedikit bentrok, tapi minggu kemarin sudah ada pemulihan.
anak saya bisa bertemu dengan papanya. Terima kasih Tuhan sudah memulihkan keluarga kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Tante Agnes. Mungkin Cecil mau sharing, Cecil? Atau Diana boleh, kalau misalnya ada dapat sesuatu. Kalau dari aku diberi kesehatan yang baik kepada Tuhan, karena aku berdoa itu kepada Tuhan, karena Tuhan itu mendekati aku. Selama aku berdoa ini, mengikuti PG ini, aku bahagia selalu. Aku bahagia selalu dan bisa bertemu dengan teman-teman di PG ini. Dan aku ingin sharing pengalamanku, dan pengalamanku ini aku bahagia kepada Tuhan karena Tuhan itu mendekati aku. Karena selama aku tidur, aku berdoa terus. Semoga aku diberi kesembuhan dan kesehatan. Itu aja. Oke. Kalau dari firman yang barusan kita baca, perikop yang kita baca, mungkin ada Diana dapat sesuatu. Kalau dari aku kemarin mengikuti Mas Jongham ini, aku mengikuti kegiatan gereja ini karena aku bahagia bersama dengan Tuhan. Itu aja. Oke, terima kasih Diana. Mungkin dari Ko Erik dan Cemeli bisa mau sharing kah? Apa yang didapat dari perikop ini? Kalau kami dipanggil, kami mau ngundang yang lain buka kamera dulu. Coba kalau yang di rumah atau bukan di jalan, ya. Kalau lagi nyetir ya jangan. Nah, oh lagi belum. Nah itu Bro Yona, boleh yang lain tuh. Oh ya, ini ada Pak Julius ya. Pak Julius mau sharing nggak Pak Julius? Ini angkat tangan soalnya tadi. Loh, hilang Pak Juliusnya. Saya aja ya sharing ya. Mantap. Oh ya boleh. Masih ke-mute Tante suaranya. Nah. Ini ya? Ini? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Beberapa hari terakhir sebelum pemilu ya, kan beberapa hari terakhir, hari-hari sebelum pemilu, itu kan orang banyak ya, pasti upload macam-macam gitu ya. Nah, salah satu grup saya ada yang ekstrim upload itu. Orangnya memang ekstrim gitu, orang Katolik tapi ekstrim. Kalau lagi cinta Jokowi, cinta setengah mati. Kalau lagi benci, waduh komentarnya itu begitu pedes gitu ya. Sampai kita sebetulnya sebel juga karena grup terlalu diisi dengan isi-isi link-link segala macam itu ya. Nah kemudian mungkin teman saya ini juga ya punya problem, nggak tahu lagi stres problem apa. Ngomongnya tuh suka pedes, suka menyakitkan, suka jengkelin gitu ya. Suatu saat kena saya. Persoalannya cuma sepele. Pertama dia sih salah paham dengan kalimat saya padahal saya kepada orang lain gitu. Akhirnya saya telepon daripada ngomong di grup, tapi dia nggak mau terima. Tetap saya jabri, saya luruskan gitu. Ya dia cuma begitu-begitu aja gitu ya. Jadi saya jengkel karena saya di grup sudah dikatain dia gitu ya. Itu juga butuh satu perjuangan. Saya ingat waktu ke Rabu Abu,
Romo kan mengingatkan kita ya, masa prapaskah menjaga pikiran, hati, perkataan, perilaku kita untuk tidak menyakiti orang lain. Saya ingat banget. Terus saya tahan-tahan. Saya kepengen apa bahasa Jawa ngilokno gitu ya, ngilokno dia. Kok kesusu ngamuk gitu ya, padahal kesusu marah, padahal bukan omongan kepada dia. Ya udah, saya tahan-tahan. Dia saya bilangi itu, kamu salah, aku nggak ngomong gitu. Dia nggak minta maaf, nggak apa, ya sudah. Akhirnya kami di grup ya tetap biasa ngomong. Terus kemudian, sekali lagi, saya tuh cuma mengupload sesuatu yang ternyata di atasnya itu dia tuh sudah upload gitu loh. Lah kita kan nggak megangi handphone terus ya. Nggak ngerti kadang-kadang orang sudah upload apa. Dan kan nggak menjadi masalah mestinya ya orang double upload saya kok. Oh saya dikatain tidak menghargai, tidak melihat teman, tidak mau scroll ke atas segala macam. Waduh, saya sudah berjuang, perasaan saya ya, saya sudah berjuang memaafkan dia, saya sampai doa-doa sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, saya sebut namanya. Aku mau memaafkan ini dalam nama Tuhan Yesus, aku mau memaafkan ini. Terus saya omong, supaya saya juga lega ya. Kena urusan kedua lagi. Saya mencoba menahan diri lagi untuk tidak ngomong kasar pada dia, ya sudah. Nah, setelah itu udah lewat pemilu, saya juga berjuang untuk hati saya bisa memaafkan dia karena ya sesama teman ya. Ternyata lucunya hari ini dia itu sikapnya baik. Di grup ada yang keliru, orang yang keliru ini itu dia tidak lagi pedas ya. Ya saya enggak tahu karya Tuhan seperti apa. Pokoknya saya juga berjuang mengambil bagian saya, berusaha untuk tidak melemparkan kata-kata karena emosi dan panas di hati yang sampai menyakiti orang lain. Itulah kekuatan memanggil nama Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam keadaan yang berat beban di hati. Terima kasih. Ya, terima kasih tinggi Tante Caroline di perikop malam ini. Masih ke mute sih. Halo Jesse. Sorry. Bapak Ibu, kalau masih mendengar suara saya boleh angkat tangan? Boleh dilambaikan tangannya? Dengar. Tadi Oke. agak berebet dikit. Ya. Oh, tadi bebet ya. Tadi saya minta tolong Cecisil. Mungkin Cecisil ada dapat sesuatu dari perikop malam kita ini. Cecisil. Maaf sebelumnya ini signal kok putus-putus, saya sampai dari luar pindah ke dalam pindah ke luar sampai itu. Kalau yang saya dapat tuh gini. Di perikop ini kan Tuhan mengingatkan ya, mengampuni nggak hanya 7 kali sampai 77 kali gitu ya. Kita ini sebenarnya kalau mengampuni itu kalau bicara mungkin mudah, tapi untuk melakukan itu agak susah gitu ya. Kalau misalnya kita merasa kecewa, kadang omongan orang itu kan kadang kurang enak gitu ya. Belajar kita tuh punya telinga tebal, terus hatinya ini ada perisai gitu ya. Kepinginnya kayak gitu, sudah belajar, tapi ya kadang masih susah, gitu ya. Tapi saya belajar hari demi hari, kalau dekat sama Tuhan, harus melepaskan pengampunan itu. Sesakit apapun, kita harus bisa melepaskan. Terutama kalau dulu saya boleh cerita ya, saya itu dulu kecewa banget sama orang tua. Tapi ternyata dengan kasih Tuhan,
Tuhan menyatakannya berbalik arah. Anak yang nggak pernah dipandang, saat ini anak yang dipakai Tuhan. Jadi dulu saya itu terluka banget gitu ya. Saya itu dibanding-bandingkan sama saudara saya. Dari 4 bersaudara, semua yang paling yang tidak pernah dihiraukan itu saya. Terutama yang paling dilulukan tuh adik-adik saya. Terus kakak saya katanya pinter gini. Terus kamu itu gini. Ternyata tuh di bawah alam sadar saya sejak kecil sampai saya dewasa itu saya terluka banget gitu. Terus setelah saya ikut sekolah saya dekat sama Tuhan, mulai mengenal apa sih artinya itu. Kok aku tuh setiap kali melihat mereka dongkol, marah, lihat saudara juga marah gitu, nggak tahu kenapa saya nggak bisa dekat sama mereka. Ternyata itu saya terluka banget. Tapi di saat Tuhan benar-benar mau pakai saya, Tuhan nggak mau saya simpan luka itu. Lepasnya dengan apa? Ya tidak mudah ikut retret, luka batin gitu ya. Tetapi saya sekarang bersyukur. Luka itu benar-benar Tuhan sudah ambil. Karena apa? Sekarang saya bisa melihat cinta orang tua saya kepada saya luar biasa. Bahkan saya mendengar sendiri dari mulut mereka. Dia bilang gini, anak yang selama ini kita nggak pernah nyangka. Ternyata Tuhan pakai dia. Yang keluar dari mulutnya orang tua saya. Kita nggak pernah menyangka, ternyata anak ini menjadi berkat untuk keluarga. Dan anak ini yang selalu berjuang, berdoa untuk keluarga. Ini loh. Jadi saya di sini bersyukur banget gitu ya. Ternyata untuk mengalami kasih Tuhan itu harus melewati hal yang nggak enak. Terutama untuk pengampunan. Jadi setelah saya sekarang sudah mengampuni keluarga saya sama saudara saya bisa mencintai mereka dengan kasih. Saya nggak bisa dekat sama mereka. Selalu bawaannya kudu marah, tengkar gitu. Saya selalu jealous, saya selalu iri. Kok gini. Sekarang tidak sama sekali. Justru saya sekarang melihat apa? Kasihan sama mereka. Sungguh saya kasihan. Karena saya boleh melihat bagaimana saat ini Tuhan boleh mencintai saya dengan cintanya yang tak terbatas, dengan pengampunan Tuhan untuk saya, maka saya pun harus bisa mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti saya. Sampai saat ini saya tetap belajar. Kita nggak mudah loh mengampuni. Kalau keluarga sudah beres, sekarang ini yang kita hadapi apa? Teman, lawan jenis kita. Mungkin kalau suami, istri, anak, teman-teman, teman pelayanan, teman pekerjaan, atau teman apapun, yang harus kita kendalikan hanya satu, perkataan kita. Menjaga hati kita itu nggak mudah. Karena berkata-kata itu seperti pedang bermata dua. Tanpa kita sadari kata-kata kita bisa menyakiti orang lain. Itu saya sekarang belajar untuk punya telinga yang tebal. Meskipun orang ngomong nggak enak tentang saya hanya diam. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Engkau tahu hatiku. Sampai sekarang saya tetap belajar itu. Nggak mudah buat saya, tapi saya tetap mau belajar. Ampuni orang-orang yang sudah berkata-kata tentang saya seperti ini. Tapi Tuhan tahu hatiku yang paling dalam. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka nggak tahu apa yang mereka berkatakan di hadapan. Dan aku memberkati mereka di dalam nama Yesus. Berkat melimpah atas itu mereka. Sekarang itu yang saya lakukan. Di saat saya berkat Tuhan sampai hari ini nggak pernah habis dan mengalir dalam hidup saya. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan ya. Benar itu, mujizat di dalam pengampunan. Di saat kita melepas pengampunan, kita nggak mau ada kerikil-kerikil tajam atau apapun. Berkatnya itu selalu mengalir, ada. Saya sampai hari ini dipelihara Tuhan. Apapun yang saya mau, inginkan, saya berjuang sendiri. Saya nggak pernah minta uang sesen pun sama orang tua saya sampai sekarang. Tapi berkatnya selalu ada. Berkat nggak harus materi uang loh. Bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk makanan. Saya nggak pernah kekurangan. Hari demi hari banyak orang yang ngirim saya. Luar biasa loh Tuhan itu. Ini loh saya mau katakan, mujizat dalam pengampunan ini benar sekali. Makanya saya begitu baca temanya ya udah, woi.
mengalami soalnya. Ayo teman-teman yang lain boleh sharing. Oke, thank you Cecil. Ya, ini tak lanjutkan dulu aja ya. Nanti setelah itu akan ada sesi sharingnya lagi yang untuk sesi sharing terbukanya. Oke, jadi thank you Cecil tadi udah bantu untuk sharing apa yang didapat di perikop ini. Apalagi di perikop di ayat ke-22, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kamu tuh harus mengampuni yang bersalah kepadamu tuh bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti kalau secara matematika totalnya adalah 490 kali. Di mana itu kalau mau dihabiskan dalam 1 tahun masih susuk 130-an. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya adalah, gampang nggak sih kita ini mengampuni sesama kita sebanyak itu? Karena seringkali nih ya Bapak Ibu ya, saya ini maksudnya saya mendengarkan dan saya juga melakukan ya. Jadi saya juga melakukan, apalagi kalau misalkan orang sekitar saya melakukan hal yang salah untuk kesekian kalinya. Pasti kan selalu nyeplos, ngene maneh, ya gitu ya. Dilakukan lagi gitu loh. Lupa lagi seperti itu. Memang kan sifat apa katanya seperti kayak remeh gitu loh. Tapi itu adalah suatu bentuk bahwa kita ini juga tidak bisa mengampuni gitu loh. Terus kemudian di perikop dari 23 sampai 35 itu Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada muridnya bahwa kalau dosa kita diampuni oleh Bapa yang di surga, berarti kita juga harus bisa mengampuni yang bersalah kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang sangat ekstrim, di mana yang ekstrim adalah gini, hamba yang berhutang pada raja, dia berhutang 10.000 talenta. Nah, sedangkan temannya hamba ini berhutang pada hamba ini 100 dinar. Sebenarnya dinar sama talenta ini sebuah perhitungan yang berbeda. Jadi cuma tadi maaf saya masih belum riset maksudnya secara detailnya. Cuma kalau kita anggap aja sama deh, kita samain aja deh, ya kan? Kita samain aja kursnya antara dinar dan talenta. Di mana temannya hamba ini kan berhutang 100, ya. Temannya ini berhutang 100, sedangkan si hamba ini berhutang kepada raja itu 10.000. Dimana kalau kursnya sama aja, perbandingannya sudah 100 kali lipat. Seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus ingin ngasih tahu bahwa ini loh, dosamu yang begitu banyak, aku tuh mau ampuni. Pertanyaannya adalah, kamu mau nggak mengampuni dosa sesamamu yang dimana dosa yang dia lakukan kepadamu tidak sebanyak dari dosa yang kamu lakukan untuk mengecewakan hatiku. Seperti itu. Nah, makanya itu di masa Prapaskah ini, saya terutama di Sarasian ini, saya membuat tema ini, mujizat mengenai pengampunan itu. Kenapa? Karena dengan kita mengampuni, pasti begitu banyak mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Contoh tadi Cecil ya, boleh sharing, dia yang dulunya nggak dianggap di keluarganya, bahkan mungkin nggak dianggap sama orang tuanya, sekarang dia boleh jadi anak yang dibanggakan, seperti itu. Itu adalah sebuah mujizat ya Bapak Ibu ya, karena itu kan sebuah perubahan yang luar biasa, seperti itu. Perubahan terhadap sudut pandang orang tua terhadap anaknya. Terus tadi saya sempat dapat hikmat mengenai tema ini. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu, saya akan tanya, kalau Bapak Ibu setuju
Yang nyalakan videonya boleh lambaikan tangannya. Kalau yang tidak menyalakan videonya boleh kasih jempol atau apapun lah emo yang di sini supaya saya tahu. Nah, pertanyaan saya adalah, layakkah kita diampuni sama Tuhan Yesus dan Bapa di surga? Layak enggak kita untuk diampuni? Kalau merasa layak, boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan? Nah, kalau yang tidak nyalakan video boleh kasih jempol atau angkat tangan boleh juga. Singkat aja. Layak enggak kita diampuni sebenarnya sama Tuhan Yesus? Seperti itu. Nah, oke. Oke, Tante. Mantap. Mantap sekali ini. Nah, oke ya. Semuanya kan setuju bahwa kita ini sebenarnya layak akan diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau kita ini layak diampuni oleh Tuhan Yesus, maka setiap saudara atau siapapun yang pernah berdosa kepada kita atau melakukan salah kepada kita, layak enggak untuk kita ampuni? Nah, oke. Yang merasa setuju boleh angkat tangan. Nah, oke. Mantap. Mungkin yang lain boleh? Boleh merespon, yang lain boleh merespon. Nggak apa-apa kalau nggak bisa nyalakan video, boleh kasih jempol apa, bisa tahu. Seperti itu. Nah, ini ya. Nah, pasti kan akhirnya kan semua tanya kan. Kayak tadi Cecil bilang, mengampuni itu mudah diucapkan, tapi susah dilakukan. Seperti itu ya. Mudah diucapkan, tapi susah dilakukan. Nah, pada malam hari ini, saya cuma mau bagi tipsnya saya untuk mengampuni. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi ini tips dari saya cuma 3. Jadi tidak banyak, cuma 3. Nah, yang pertama adalah kita mau ngambil keputusan untuk mengampuni orang tersebut. Jadi keputusan dulu. Kita mau dengan tegas ngambil keputusan mengampuni orang tersebut. Ini saya sharing. Saya sharing aja bahwa saya juga ada permasalahan dengan orang tua. Jadi dulu intinya adalah papa saya ini meninggalkan keluarga kami. Ya. Jadi papa saya ini mengeluarkan keluarga saya ini, dia ibaratnya punya will, pokoknya lari lah keluar dari rumah. Intinya habis harta semua, kita sampai keluar juga, kita pindah rumah, plus dikejar debt collector saat itu. Itu saya waktu itu tahun 2006, saya masih SMP mau naik SMA 2006, kurang lebih segitu. Nah, singkat cerita, saya kan ini ya, sebagai manusia yang lumrah, saya menyimpan rasa benci. Kalau saat itu ditanyai, kamu mau enggak ngampuni papamu? Tidak. Seperti itu. Sampai suatu ketika, saya memang ikut retret, tapi jujur saya lupa retret yang mana. Antara itu retret PLB, atau itu retret yang men, saya lupa sekali. Cuma intinya di detik itu, saya mau mengambil keputusan bahwa, iya, saya mau mengampuni papa saya. Seperti itu. Setelah saya mengambil keputusan itu, puji Tuhannya, Tuhan Yesus tuh boleh kasih kelegaan dalam diri saya. Dan saya boleh mendapatkan sebuah kekuatan. Nah, kekuatannya di mana? Kekuatannya ini adalah ketika saya mau memaafkan papa saya saat itu, Bapak Ibu pasti setuju.
pada saat itu, apakah setelah saya mau memutuskan memaafkan papa saya berubah? Jawabannya adalah tidak. Papa saya ya masih mencekno, ya masih ini ada orang yang di luar Surabaya, masih menjengkelkan, masih membuat hal-hal yang saya tidak sukai. Tetapi luar biasanya adalah rasa benci itu tidak ada. Saya tidak membenci lagi. Paling cuma sekedar sebal ya. Maksudnya sebal kayak, karena waktu itu kan setelah papa saya ini hilang begitu lama, dia kembali gitu loh. Sehingga dia di rumah memanaskan suasana keluarga ini, bagi saya juga menambah luka gitu loh. Seperti itu. Tapi setelah itu, dengan papa saya yang tidak berubah, saya boleh dikasih kekuatan untuk, loh, papaku ini masih jengkelkan. Tapi kok aku enggak benci ya? Seperti itu. Menurut saya itu adalah kekuatan yang boleh dikasih oleh Tuhan pada saya. Karena satu, saya mau memutuskan untuk memaafkan papa saya. Oleh karena itu, saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Nah, cara yang kedua adalah bahwa kita mesti sadar, Bapak Ibu mesti sadar bahwa mengampuni itu butuh proses. Seperti itu. Mungkin yang tadi saya sharingkan mengenai saya mengampuni papa saya itu kelihatannya cepat. Kelihatannya cepat setelah memutuskan, terus kok bisa mengampuni secepat itu. Tapi sebelumnya itu ada proses penolakan yang begitu lama. Karena kejadian ini berlangsung kurang lebih ya mungkin 12 tahun ya. Jadi luka 12 tahun ini tidak mudah tersembuhkan begitu saja, karena dalam proses ini begitu banyak penolakan dalam diri saya untuk mengampuni papa saya. Seperti itu. Terus kemudian yang paling susah lagi adalah ketika bersama pasangan, sama istri saya, ya kan? Itu prosesnya lebih susah lagi kalau menurut saya, karena pasangan ini kan kita ketemunya intens sekali, gitu. Intens sekali. Apalagi saya juga mengurus pekerjaan bersama istri saya. Jadi prosesnya itu susah sekali. Dan cara yang ketiga adalah kita doa. Seperti kayak Tante Caroline ya, mendoakan yang tadi menyakiti Tante Caroline. Yaitu juga berdoa kepada Bapa atau Tuhan Yesus untuk kita ini boleh diberi kekuatan dalam proses mengampuni. Seperti itu. Nah, mungkin saya mau open sharing nih. Saat ini kita open sharing aja untuk Bapak Ibu sekalian yang mau sharing. Bagaimana pengalamannya boleh mengalami mujizat dalam mengampuni. Mungkin ada yang mau sharing. Sharing dulu. Soalnya saya mau ngambil charger dulu sebelum HP saya mati. Sebentar ya, saya pamit sebentar. Ayo, mari teman-teman yang mau sharing mungkin. Tadi Erik Meli belum sharing loh, langsung dilempar ke Caroline. Oke. Ya, sambil menunggu juga ya. Aku mau sharingkan pertama apa yang Tuhan bicara lewat perikop ini dulu. Habis itu baru refleksi pengalamanku. Apa yang Tuhan bicara lewat perikop ini tadi Yona sudah menyampaikan secara ringkas sebetulnya bahwa mengampuni 70 kali 7 kali itu artinya nggak ada batasnya, ya kan? 7 itu buat umat Israel zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru itu kan satu kesempurnaan yang tiada batas, apalagi kalau 70 kali 7 kali. Jadi mengampuni nggak ada batasnya. Tapi saya lebih tertarik yang tadi Yona sempat singgung sebetulnya mengenai dinar dan talenta ya. Betul ya. Ya tadi kan hutangnya itu
10.000 talenta kepada si raja. Lalu temannya hutangnya berapa? 100 dinar ya. Nah, saya mau bantu, coba kita sama-sama. Ini saya tahu di sini ada pewarta, ada pengajar ya. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, tapi mari kita sama-sama belajar bagaimana memahami perumpamaan ini. Kalau kita lihat kamus di belakang Alkitab, di halaman-halaman belakang itu kan ada kamus ya, kamus Alkitab. Nah, kita lihat talenta, ya, talenta itu ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal, kurang lebih 34 kg dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar. Nah, jadi kalau zaman perjanjian baru ketika Matius menulis ini, satu talenta itu 6.000 dinar. Ya, masih lihat di kamus, dinar itu adalah upah orang kerja satu hari. Ingat kan ya, perumpamaannya yang orang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayar 1 dinar itu kan. Nah, coba kita belajar berhitung. Kenapa menurut saya penting? Karena ini kita mau memahami bagaimana kita bisa mengampuni. Pertama-tama adalah kita harus menyadari bagaimana kasih karunia Tuhan itu udah mengampuni kita. Nah, jadi kalau 1 dinar upah orang kerja satu hari, anggaplah sekarang berapa sih UMR? Katakanlah sehari 200.000 misalnya ya. Misalnya nih, kalau 23 hari kerja kan berarti 4.600.000 ya sebulan ya UMR. Kira-kira lah, ada yang 3 jutaan, ada yang berapa. Anggaplah satu hari gaji 200.000 misalnya upah kerja. Nah, kalau hutang 100 dinar, berarti kan 20 juta ya. 20 juta ya. Nah, ini ada temannya berhutang 20 juta. Ya kan? Tapi nggak mau diampuni. Bayangkan buat kita, mungkin buat beberapa orang di sini 20 juta kecil aja ya. Tapi buat sebagian besar orang 20 juta ya gede lah. Gede banget. Jadi kalau orang berhutang 20 juta, masa iya mau dilepasin begitu aja? Kan mungkin buat kebanyakan kita 20 juta ya berat. Jadi sebetulnya kita memahami sih, kenapa orang ini kok nggak ngelepasin temannya yang hutang 10 dinar tadi, atau 100 dinar tadi. Ya karena 20 juta itu sesuatu yang berarti. Tetapi kalau kita bandingkan, berapa hutang dia sama raja? Berapa ya tadi ya? 10.000 talenta. Nah, kalau satu talentanya sendiri 6.000 dinar. Coba nih, aku harus pakai kalkulator nih kayaknya. Soalnya gede banget angkanya. 200.000 kali 6.000 itu 1.200.000.000. 1.200.000.000. Kalau dikalikan lagi, tadi disebut 10.000 talenta, berarti 12 triliun. 12 triliun. Waduh, saya sih belum pernah ya punya uang 12 triliun. Gak tahu mungkin di sini ada yang punya 12 triliun. Bayangkan hutang 12 triliun itu, tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, lalu dianggap lunas begitu aja. Sebetulnya mau mengatakan ya, hutang dosa kita itu bejibun, gak kebayar. Saya mau kerja seumur hidup pun kayaknya 12 triliun gak kekumpul tuh. Kayaknya loh ya. Jadi hutang dosa kita itu gak terbayar. Tetapi tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Jadi benar-benar kemurahan hati Bapa, ya rahmat karunia sungguh-sungguh, sehingga dosa kita diampuni. Coba sini siapa yang nggak berdosa. Dosanya 12 triliun itu. Artinya dosa yang nggak bisa dibayar. Dengan segala upaya kita berbuat baik sekalipun, nggak bisa kita beli surga. Nggak bisa. Jangan pikir selama APP nyumbang sana nyumbang sini itu bisa beli surga. Nggak bisa. Surga itu kita dapat semata-mata karena Allah menjadi manusia untuk menebus kita. Jadi kasih karunia Allah yang sedemikian besar menghapuskan dosa kita. Apa iya kalau teman yang hutang 20 juta nggak mau kita ampuni? Sedangkan kita aja hutangnya 12 triliun sudah diampuni. Nah itu sih refleksi buat saya. Benar-benar. Jadi lewat perikop ini yang saya belajar benar itu bahwa kita bisa mengampuni ini hanya kalau kita menyadari bahwa kita sendiri sudah diampuni Bapa sedemikian. Jadi mukjizat pengampunan itu karena Allah mengampuni kita, maka segala hal baik itu kita dapatkan. Nah, maka sewajarnya ya kita mengampuni orang juga. Sampai berapa kali batasannya? Gak ada batasannya. Gak ada batasannya. Jadi kalaupun terasa sulit ya, pasti terasa sulit lah kalau kita masih manusia kok. Tetapi ingat bahwa
Dosa kita yang nggak bisa kita bayar itu sudah diampuni. Jadi ya masa kita nggak mau ngampuni orang yang dosanya cuma secuil gitu loh. Nah, lalu refleksi pengalaman kami. Nah, kami ini dulu tinggal di rumah, ya perumahan sih, tapi gangnya kecil gitu. Ya kecil juga enggak lah ya, tapi perumahan dulu lah begitu ya, perumahan lama. Nah, sekarang kami di rumah yang ini kan sudah 7 tahun ini ya. Jadi sebelum 7 tahun inilah di rumah yang lama itu gangnya itu cuma muat parkir 2 mobil. Ya, maksudnya gini, kalau kalau depan rumahku parkir, depan rumah seberangku parkir juga, ya jalan itu ketutup gitu. Nah, jadi jalannya cuma selebar 2 mobil gitu ya. Nah, seberang rumah kami itu dikenal memang ya orang yang mungkin yang arogan, yang menang sendiri, yang nggak bersosialisasi gitu ya. Semua tetangga-tetangga kenalnya begitu. Nah, saya kan baru pindah di situ, belum lama, belum ngerti lah situasi bertetangga. Satu waktu saya habis nyuci garasi gitu ya, nyiram, nyikat-nyikat garasi. Jadi rumahnya kan jadi mobilnya tak parkir depan pagar karena di dalam pagar itu garasi lagi tak bersihin, lagi tak sikat gitu kan. Habis bersih-bersih garasi kan mandi toh, kotor kan mandi. Nah, pas aku mandi rupanya tetangga seberang ini pulang, yo parkir depan rumah dia. Jadi jalan itu udah ketutup 2 mobil kan. Nah, orang mau lewat tantin-tantin gitu kan. Nah, terus selesai mandi, kita lihat kok di depan ya rame-rame orang tantin-tantin gitu. Loh, rupanya jalannya ketutup. Nah, terus pakai celana pendekan doang baru habis mandi. Nah, aku keluar, maksudnya ya mau negur. Mungkin kurang hikmat juga aku negurnya. Cuman aku ketok-ketok pagarnya, Om, kok gini, maksudnya gimana gitu loh. Lah kan dia bisa parkir agak ke sana sedikit gitu kan. Loh, ini depan rumah saya, mau apa? Kamu orang baru jangan macam-macam. Gitu kan. Ya, saya ngomongnya baik-baik. Terus sebentar dia masuk, keluar lagi, tahu apa? Pegang golok, nggak tahu golok cincang babi atau apa itu. Jadi ngacung-ngacung di dalam pagar gini, mengancam-ngancam gitu kan. Orang baru jangan macam-macam gini. Meli kalau ingat ini ya selalu ini ya. Tapi oh ya sudah, aku tahu memang temperamennya begitu. Oh ya sudah, aku tinggal aja masuk ke rumah. Mungkin manusiawi ini kan terluka ya. Namanya diacung-acung golok begitu loh padahal kan yang salah siapa gitu ya. Tapi karena aku bersyukur nih, punya istri ini luar biasa. Ini memang teman sepadan, jadi penolong setia nih di dalam kami hidup beriman. Ya, jadi dia juga menasihati, mengingatkan ya sudah gitu kan, nggak usah masuk hati apa gitu. Ya intinya sebentar terus kami berdamai dengan keadaan itu, ya, mengampuni lah begitu. Tanpa terlalu sulit kami mengampuni. Nah, lalu mujizatnya di mana? Satu waktu, selang berapa lama lah, pas mau Natal itu kan masa Advent ya. Kita juga akan refleksi diri selama masa Advent. Sore sudah malam lah, sudah gelap. Kami di dalam rumah, terus di luar tuh rame-rame, ribut-ribut tetangga gitu ya. Loh kenapa? Rupanya si Om itu jatuh ya, kelihatannya nggak tahu dia punya darah tinggi juga gitu kan. Jatuh lalu udah kayak stroke ya, mungkin serangan stroke atau apa ya. Terus kan cuma sama istri sama anaknya laki yang masih remaja. Teriak-teriak sama tetangga minta tolong diantar ke rumah sakit dalam keadaan ya papanya setengah sadar gitu kan. Saat serangan itu. Tetangga nggak ada yang mau bantu. Lalu saya itu waktu itu Meli lagi hamil tua ya, hamil anak pertama kami. Oh iya 5 bulan. Terus tanpa pikir panjang langsung tak keluarin mobil, langsung angkut orang ini ke rumah sakit. Itu nggak pikir panjang lagi langsung. Ya dalam perjalanan
Ya dalam hati saya doakan ya, karena sudah muntah darah juga, sudah ini. Ya singkat cerita terus ketolong sampai rumah sakit, dirawatlah berapa lama gitu, berapa minggu, ketolong ya. Nah, kemudian satu pagi, dia sama istrinya ngetok pagar depan rumah kan. Cuma sederhana dia bilang, "Kamsia ya, Kamsia. Waktu itu tolong." Oh saya, "Oh ya, ya Om, ya." Udah gitu doang. Dia juga nggak ngomong banyak, nggak apa gitu. Tapi saya sama Meli itu ya saling pandang, saling lihat. Luar biasa, rahmat mengampuni ya. Menolong orang itu tanpa ingat kecewa dan luka kita yang lalu. Itu juga aku percaya mengubahkan dia sih. Ya, ya mungkin ya nggak seberapa drastis orang bisa berubah begitu, tetapi seenggaknya setelah itu ya nggak terlalu gimana lah ribut-ribut sama tetangga. Itu pengalamanku. Kalau aku ingat tentang mengampuni orang karena Tuhan sudah mengampuni kita, ya yang saya ingat pengalaman saya itu. Terlalu panjang ya, maaf ya. Terima kasih. Tidak apa-apa panjang. Tidak terasa kok. Ayo, itu sudah masuk Apa belakang. gue? Thank you. Masih Yona Saya kadang, kendala. ya Yona kadang-kadang nge-freeze ya. boleh saya sharing? Boleh, boleh. Ada yang mau sharing lagi tuh. Ayo. Saya sharing ya. Oh, lagi. Yuk. Eh, sebagian besar kan mungkin di Oh, sini. oke. Loh, bentar. Halo, Saya pindah. Ya, dengar. Putus-putus Yona. Inilah kalau di rumah memang. Bu Karolin, ayo Ya, monggo. dengar. oh, oke. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oke. Gini, kan mungkin sebagian besar di sini juga sudah menikah gitu ya. Ya ini mungkin sharing pengalaman kalau pas lagi bantah-bantahan, eyel-eyelan pasangan ya. Sebetulnya seringkali kita itu kan kalau tidak dalam keadaan bantah-bantahan, kita tuh sadar bahwa banyak sekali perbantahan itu yang sebetulnya hanya urusan kecil ya, bukan urusan besar, bukan urusan yang wah menyebabkan dampak besar gitu ya. Kadang-kadang itu cuma urusan kecil. Tapi ya itu tadi seperti siapa tadi yang ngomong Yona ya, yang ngomong kalau dengan suami istri orang yang dekat itu malah kayaknya susah ngampuni gitu loh. Kita kepingin cenderung ngeyel gitu ya. Nah, saya mungkin ada sedikit tips karena sebetulnya kalau orang berbantah-bantahan itu semakin dibantah, semakin dijelaskan, semakin tidak selesai-selesai. Walaupun kadang-kadang kita itu kepingin menjelaskan, meluruskan. Enggak gitu maksudnya. Enggak gitu ya. Kalau orang zaman sekarang, orang muda kan bilang POV ya. POV-nya beda-beda. Di POV-nya suami beda, POV-nya istri beda. Point of view atau sudut pandang. Saya tuh punya satu tips. Kalau pasangan lagi marah, biasanya saya tidak meninggalkan ruang yang jelas ya. Tetap di dekatnya. Tapi mungkin membelakangi. Ngadep tembok atau ngadep mana. Terus saya cuma berdoa. Yesus gitu. Kenapa saya berdoa gitu? Supaya mulut saya ini tidak ngeyel gitu ya. Jadi mulut saya harus mengucapkan ngomong sesuatu. Yang ngomong sesuatu yang saya pikir yang terbaik ya panggil nama Yesus ya. Yesus. Mulut saya tidak ngeyel, saya tidak tambah memanasi suasana. Dan memang pasangan kita itu kalau yang satunya itu diem,
dia tuh cepet berhenti. Kalau ndak diem, tambah dowo, saut-sautan ndak beres-beres. Ya itu aja sharing saya. Siapa tahu bisa berguna buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih Tante untuk sharingnya. Sama-sama. Nah ini mau tanya lagi nih Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah jelas nggak suara saya? Sekarang Jelas. jelas. Asik. Memang harus pindah tempat soalnya. Posisi menentukan prestasi ya seperti inilah definisinya. Oke, mungkin saya juga mau sharing sedikit tentang apa yang saya alami dan bahkan ini barusan aja. Jadi pada November tahun lalu, saya ini tiba-tiba mengalami kayak gangguan kecemasan seperti itu. Karena nggak ada sebab, nggak ada apa, saya ini bisa kayak cemas-cemas sendiri. Di satu sisi di titik sampai saya ini pernah mengalami saya ini harus melayani jadi WL di PD. Nah saat itu ketika pas latihan itu masih tidak apa-apa, pada hari hanya saya tuh bisa seperti kayak mau kabur. Saya tak ngabarin sisi lah, hari ini nih saya sakit gitu loh. Jadi saya nggak bisa di WL dadaan seperti itu. Itu pernah saya alami. Sampai proses nggak lama sih prosesnya, mungkin dari November sampai Januari. Tapi yang mau saya sharingkan adalah bagaimana saya ini bisa terlepas dari gangguan kecemasan tersebut gitu loh. Karena saya waktu itu sampai ke psikolog, maksudnya saya ini konsul gitu loh. Saya sampai menduga-duga apa ini perbuatan iblis, perbuatan roh jahat, karena memang tidak lama sebelum itu terjadi, saya memang sempat maksudnya pembersihan kantor saya, karena pegawai-pegawai saya ada sempat cerita mereka kayak diliatin lah makhluk-makhluk halus. Nah, akhirnya kan saya ini terlalu fokus sama itu ya, terus habis itu saya ini sudah mengalami gangguan kecemasan seperti itu, saya masih harus ngurusi kerjaan yang bejibun di rumah. Pasangan saya, istri saya ini juga tidak memberikan ketenangan. Karena kan anak saya ini masih kecil, masih 2 ke 3 tahun. Tiap hari itu bawaannya muat terus sama anak, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya saya ini tambah stres, tambah depresi. Di mana saya ini sampai intinya itu sampai bahkan doa pun tidak bisa. Singkat cerita, karena kalau nggak saya singkat, banyak bagian tak pentingnya. Singkat ceritanya adalah ketika anak saya ini mau kembali masuk sekolah, biasanya kita orang tua dipanggil, biasanya pihak sekolah ini kayak manggil pendeta, kasih renungan, seperti itu. Dan kebetulan saat itu pendeta membawa tentang bagaimana membangun hubungan yang baik antara suami istri. Nah, dari situ aku tercerahkan memang yaitu yang namanya jadi suami, akhirnya saya tercerahkan adalah yang namanya jadi suami istri itu harus memang proses saling memaafkan. Itu sampai kapan? Sampai salah satunya tidak ada. Seperti itu. Sampai salah satunya nggak ada. Nah, dari situ tuh saya tak kira mikir, pulang tuh saya merenung. Padahal kalau dalam pikiran saya ini, Yus, di sini ya jengkel ambil istri saya. Duh, istri saya ini ya gak peduli saya. Yus tahu aku ini lagi kondisi
bendino jiwamu ae. Terlalu banyak negatif thinking dan terlalu banyak kebencian yang tertumpuk. Tapi ketika suatu itu, akhirnya saya bisa berdoa sama Tuhan. Dan saya bilang waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh jujur, kalau ditanya, saya ini tidak bisa mengampuni saya akibat beberapa kejadian beberapa waktu ini. Karena dalam kondisi saya yang down ini, dia tidak mensupport saya, tapi membuat saya tambah down, seperti itu. Tapi saya mau mengambil keputusan kalau saya mengasihi istri saya. Itu. Sampai di situ, setelah doa, tiba-tiba, itulah kenapa maksudnya saya merasakan mujizat lah. Tiba-tiba, semua kekalutan yang ada di kepala saya itu kayak plong. Plong. Yang sebelumnya saya ini merasa kayak pikiran ini ruwet, mumet, dan lain sebagainya. Rasanya kepala ini kayak penuh, kayak banyak mikir, kayak bebannya begitu luar biasa, terus bisa kayak hilang begitu saja. Hilang. Hanya di saat ketika saya mau memutuskan, saya mau mengampuni, dan saya tetap mau mengasihi. Itu langsung hilang. Saya sampai heran-heran. Kok bisa? Gitu loh. Karena saya merasa gini, saya menjadi gelisah dan depresi ini sebelumnya ya nggak ada hubungan sama istri saya. Gitu loh. Nggak ada hubungannya sama istri saya sama sekali. Karena sebelumnya itu saya fine-fine aja, terus saya mendadak jadi seperti ini. Gitu loh. Di situ akhirnya saya bersyukur sekali sama Tuhan, dan saya juga sharing sama istri, aku ini sudah sembuh. Loh kok bisa? Karena sempat kita ini, istri saya akhirnya sempat support saya untuk, "Yes, kamu pergi ya ke konsultan," pasti psikolog terkenal di Jakarta, waktu itu kalau nggak salah bayarnya 7 juta atau berapa gitu sekali pertemuan. Saya maju mundur karena mahal sekali bagi saya. Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, "Sudah, nggak usah ke konsultan itu, nggak usah ke psikolog itu lagi." "Loh kenapa?" "Loh, aku udah merasa sembuh." "Loh, kok tahu?" "Ya karena beban di kepalaku ini hilang." Aku ya sudah, segala kecemasan dan segala itu udah tak terasa. Seperti itu. Di situ saya sangat bersyukur sekali sama Tuhan, maksudnya gini, oh, saya ini sampai menerka-nerka gitu ya. Oh, apa Tuhan ini pinginnya saya ini lebih mengampuni dan lebih mengasihi istri saya lagi, seperti itu. Sehingga hal ini boleh terjadi di dalam kehidupan saya. Seperti itu sih Bapak Ibu, sharing saya. Jadi saya memang maksudnya bukan mujizat yang luar biasa, tapi saya boleh mendapatkan kesembuhan karena saya mengampuni. Seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau sharing, prosesnya juga boleh mau sharing. Ayo teman-teman, ini banyak Ya, di teman-teman sisi. yang hadir ini. Ayo ayo. Iya. Ini teman-teman ini banyak yang hadir ini, mungkin mau sharing. Ibu Teresia Endang, Bu Sofi, Bu Rina, Bu Dinda, Bu Lilis. Kenalin saya Teresia Sri Endang. Oh ya, malam Ibu. Ya, apa kabar Bu Sisil? Ya. Saya baru pertama ikut di sini. Oh, luar biasa. Dari mana Ibu? Bandung. Bandung. Oh ya, dari grup itu ya? Aslinya dari Ngawi Madiun, hanya udah dari tahun 60 saya di Bandung, tapi ya di pelosok karena mengikuti ayah dulu PKAD, terus jadi RPKAD, jadi Kopassus itu. Tapi semuanya sekarang udah pada panggil Tuhan.
Puji Tuhan, saya di Bandung. Dulu sempat pendidikan sih ya di sana di Batu Jajar sampai SMP, terus ikut pendidikan perawat di Bandung. Saya bersyukur sekali ya pada Tuhan yang mana menunjukkan jalan yang terbaik itu. Walaupun terus terang saya waktu SD, SMP, ayah saya tuh sebetulnya ada kakeknya Belanda, orang Belanda, neneknya orang Sumatera. Terus kalau ibunya juga orang Medan, ayahnya orang Jogja. Jadi udah campur-campur. Eh, saya di Padu dari tahun 60, terus ikut pendidikan perawat. Saya di Ekman 36, dulu masih Ekman 36. Sekarang tahu jalan apa lagi lah, banyak sekali perubahan-perubahannya di Bandung. Puji Tuhan saya nikah dengan sesudah pendidikan selesai saya nikah, punya anak satu. Saya nggak bisa punya anak lagi karena saya ikut KB ya, begitu melahirkan KB terus taunya saya seolah-olah gitu ya, sebagai percobaan ya, saya tuh dipasang KB-nya karet gitu, karet. Jadi akhirnya saya waktu anak umur 1,5 tahun mau dibuka itu katanya sih udah dibuka, tapi kemungkinan masih tertinggal. Taunya betul aja begitu tahun 2007 saya pensiun dari perawat, 2006 November suami, 2007-nya meninggal. Di situ saya kebetulan sama anak mau main gitu ke Pangandaran. Ternyata saya masih ngunjungin keponakan di Banjarsari situ. Kecelakaan saya, ternyata begitu saya itu kecelakaan kepleset, mempertahankan kepala. Jadi akhirnya pinggang saya yang kena, ternyata retak ya, termasuknya ya itu aja, patah aja gitu. Terus nggak perlu dioperasi, posisinya bagus, nggak ada serpihan, jadinya pakai korset aja gitu. Ternyata di situ ketahuan bahwa saya itu KB saya masih ada separoh. Jadi saya juga menghimbau untuk ibu-ibu yang pasang KB, tolong betul-betul kalau membuka KB itu dilihat, diperhatiin apakah betul-betul udah lepas semua, karena saya waktu itu mah karet ya, bukannya dari KB spiral ya. Jadi tapi ya puji Tuhan saya punya anak satu laki-laki, sekarang ngajar di Alosius, punya anak juga. Jadi saya punya cucu satu, sedang kuliah di Unpar Parahyangan ya, dia ngambil teknik industri. Terus yang kecilnya di Alosius, baru SMP mau menjelang ujian, mau masuk SMA. Puji Tuhannya saya begitu udah nikah sama suami itu, saya keinginan saya dulu nikahnya secara Islam terus terang aja, tapi sambil saya sendiri juga ngaji nggak bisa, sembahyang nggak bisa. Begitu juga suami ya, suami juga Pantekosta ceritanya, tapi ke gereja nggak pernah, hanya seneng-seneng aja gitu setiap akhir tahun gitu di rumah. Soalnya kebetulan papahnya itu Buddha ya, sebetulnya masih turunan Chinese asli dari Tiongkok. Kalau mamahnya keturunan dari Cirebon gitu. Jadi ya kita sama-sama sepakat kita mencari gereja yang terdekat. Puji Tuhan tetangga saya ada yang Katolik, jadi saya bareng-bareng ikut ke gereja untuk menyesuaikan diri. Terus akhirnya saya dipermandikan. Di situ suami saya ajak tuh masih susah gitu ya. Suatu hari anak saya kecelakaan, tangannya hampir putus, tinggal beberapa mili ya di kelingking kiri, kejepit pintu gerbang, sampai tinggal mungkin aja 2 mili. Bawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, dokternya bilang sama saya, ini kalau sampai busuk ya harus diamputasi gitu. Langsung saya bilang suami, itu
tangannya kalau udah operasi, udah dijahit apa beres, kalau nanti ada pembusukan harus operasi, harus diamputasi. Langsung suami saya sadar, langsung dianya begitu hari Minggunya, waktu itu kejadian di Rebo, hari Minggunya saya ajak ke gereja, puji Tuhan, dianya betul-betul sadar akan bahwa dia itu butuh Tuhan ya, jadi akhirnya sampai begitu sadarnya sampai dia udah selesai misa itu langsung dia lari ke depan, ke altar depan, langsung dia berdoa sendiri sambil nangis-nangis jangan sampai anaknya diamputasi tangannya, kelingkingnya. Puji Tuhan lah sampai sekarang gitu. Dan lagi saya juga bersyukur sama Tuhan yang mana saya juga bisa di sini walaupun saya sendiri yang aktif di antara suami waktu itu juga ya aktif sih, hanya ke gereja sekali-kali ke lingkungan gitu aja sampai pensiun itu, sampai meninggal gitu. Jadi saya cari kegiatan sendiri, ikut PD lansia, ikut PD di gereja gitu. Puji Tuhan, dari situ saya bersyukur sekali Tuhan menolong saya sehingga saya menjadi Katolik dan ikut kegiatan apapun yang bisa saya lakukan, dan saya sendiri juga sehat gitu karena saya itu punya riwayat ke-1 yang tadi ya, yang tadi sakit pinggang itu low back pain, jadi low back pain, terus saya juga punya riwayat sakit asma. Ya puji Tuhan masih bisa mengikuti sana ke sini sampai ketemu sama Bu Sisil di suatu tempat waktu itu ada KRK atau apalah gitu ya, apalagi terus Bu Sisil hubungin saya, terus kita ya WA-WA-an gitu. Semua rencana Tuhan yang terbaik untuk saya sampai saya ketemu sama Bapak Ibu semua. Terima kasih dan lagi bersyukur memang Tuhan itu baik sekali ya untuk saya. Dalam di sini saya mengambil kesimpulan mengampuni orang harus lebih dari, harus sering gitu. Karena Tuhan juga memberikan pengampunan itu sampai 70 kali 7 kali. Jadi kita juga harus betul-betul bisa mengampuni orang. Banyak hal yang saya alami juga, masalah warisan, masalah banyak lagi, ada lagi yang lain, tapi yang lain mah nggak terlalu saya pikirkan, hanya masalah itu warisan, tapi saya betul-betul legowo ya satu persatu udah beres, hanya dengan dengan anaknya Ibu Tiri gitu, jadinya jadi saya udahlah, saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk saya agar saya dapat legowo dan supaya saya enggak jadi pikiran lagi, segala sesuatu saya pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saya dan keluarga yang terbaik, keluarga besar dari Papa atau keluarga dari Mama juga. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati. Amin, terima kasih. Ada masukan? Itu yang bisa saya berikan supaya juga mengampuni orang lain. Supaya kita juga bisa, mudah-mudahan kita sama orang lain juga bisa diampuni. Terima kasih. Sisil, ini Yonanya kekik ini. Ada yang mau nanya apa? Kenapa, Erik? Yonanya keluar nih, hilang. Oh, kelempar. Ini tadi signalnya jelek ini. Ya. Oh, mungkin ya. Kan sudah banyak sharing ya. Kalau mau dilanjutin sharing bisa sampai malam nih. Karena kalau kita mau sharing kebaikan Tuhan itu,
Nggak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Tuhan tuh baik kok. Karena Luar Tuhan itu biasa untuk kita baik. gitu ya. Iya, Mungkin kita mau nunggu Yona atau gimana? Yona sudah selesai belum ya tadi ya? Ini sudah masuk lagi nih Masuk ke ya? Ya kita nunggu ya. dulu. Yona maunya gimana habis ini? saya off dulu ya. Terima kasih Ya, semua. Bu Enda. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu. ya. Bro Yonanya mute itu. Hah? Mute. Ya, terima kasih Bu Erik. Minta maaf ya Bapak Ibu, tadi soalnya sinyalnya susah sekali. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah sharing pada malam hari ini. Melalui sharing-sharing ini, saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian semuanya untuk, yuk, kalau di masa Prapaskah ini, kita kan sudah dilayakkan untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau ngajak, ayo Bapak Ibu sekalian, juga termasuk diri saya sendiri, untuk saya juga di masa Prapaskah ini, mau mengampuni siapapun yang bersalah. Karena kita pasti disakiti tiap hari. Entah itu dari orang yang di rumah, entah itu yang di pekerjaan. Jadi kalau di eksternal biasanya di lingkungan pekerjaan ya, di lingkungan pekerjaan atau mungkin yang di perusahaan itu kan biasanya juga saling sikut-sikutan, gitu ya. Di rumah kita juga mungkin sering disakiti juga oleh pihak keluarga, seperti itu. Mungkin juga dari teman. Saya mau ngajak pada kali ini, jangan sampai di masa Prapaskah ini cuma kita yang menerima pengampunan. Tapi kita juga boleh dan kita juga mau memberikan pengampunan terhadap siapapun yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami yang di bagian ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berarti kan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, kalau kalian mau diampuni dosa-dosanya, kalian juga harus mengampuni setiap dosa-dosa orang lain yang boleh terjadi di dalam hidup kalian. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan tutup dalam doa. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk firman yang boleh kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya saja kekuatan Tuhan untuk boleh mengampuni sebanyak mungkin sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan, 70 kali 7 kali. Kami tahu Tuhan, hal itu tidak mudah. Tapi kami mau percaya, ketika kami ingin mengandalkan-Mu di dalam setiap proses kami mengampuni yang bersalah, lebih lagi mengampuni siapapun yang bersalah. Istirahat di rumah kami. Lindungi dan sertailah istirahat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian,
Thank you Bro Yona sudah memfasilitasi ya Thank untuk you ya. kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, ya Sisil, ini konsumsinya kapan keluar ini? Masa Sarasehan nggak ada kopi tehnya? Banyak di rumah saya mie goreng, Indomie. Boleh sedap. Tunggu loh, kiriman masing-masing. kiriman GoFood-nya belum datang-datang. Ya, kirim ke rumah masing-masing aja. Oh ya. Ya baik, Bapak Ibu, ini kan judulnya Sarasehan ya. Memang ya formatnya kita apa namanya bersaling ngobrol gitu ya. Terima kasih ya untuk sharing-sharingnya semua, pengalamannya. Ya walaupun mungkin sebagian nggak bisa buka kamera ya, nggak bisa unmute juga. Mungkin masih ada yang di jalan atau ada yang belum makan malam juga. Jadi kita akan akhiri saja Sarasehan kita malam hari ini. Tadi yang Pak Hari ya, di rumah sakit itu siapa yang sakit? Pak Harinya atau keluarganya? Oh, Pak Hari kontrol. Oh, kontrol. Ya, wis. Ya. Mungkin adakah di antara saudara yang ada satu permohonan doa supaya kita bisa mintakan tim doa mendoakan? Ya, supaya dalam pertemuan ini kita boleh saling mendoakan ya, saling memberikan peneguhan satu sama lain. Ada? Nggak ada. Oke, baik. Ya sudah kalau nggak ada. Oke, kita mau tutup pertemuan ini dengan satu lagu pujian ringan yang kita bersyukur bahwa malam hari ini kita sama-sama sudah belajar menggali ya tentang bagaimana mukjizat pengampunan judulnya kan. Jadi pertama-tama kita sudah diampuni oleh Bapak kita ya. Hutang yang tadi saya jabarkan tuh berapa tadi? 12 triliun itu ya, hutang yang nggak kebayar lah gitu ya. Pokoknya dosa kita yang nggak bisa kita bayar, nggak bisa. Nah, tetapi tergeraklah hati Bapa ya oleh belas kasihan sehingga dia karena kasih karunia kita diampuni dan itu juga membuat mukjizat buat kita. Nah, maka kita mau mengampuni juga orang yang hutang 20 juta walaupun 20 juta ya banyak ya. Tapi dibandingin 12 triliun ya nggak ada apa-apanya itu. Jadi ya kalau kita sudah diampuni kita mau mengampuni juga. Oke, mari sebagai penutup kembali kita bersalam-salam satu sama lain ya. Kita membawa kasih Tuhan yang sudah kita terima dengan limpah-limpah kepada sesama kita. Yuk kita katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk semuanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan begitu limpah-limpah buat kita. Lihat di wajahmu. Amin. Kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi semuanya, ku kasihi kau. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi ya, kasihnya buat orang-orang di rumah ya. Kulihat di wajahmu. Penuh dengan rahmat pengampunan. Kita membagikan kemuliaan Tuhan dan kasih yang mau kita bagi buat setiap orang di rumah kita dan siapa saja yang kita jumpai. Sekali lagi terakhir. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari foto bersama yuk, foto bersama, buka kamera. Buka kameranya semua yuk. Ayo Ci Agnes. Tohin. Wirawati. Bu Rina, Bu Ika. Yang ceklik siapa? Sisil ya? Lunglung bisa. Kalau nggak bisa coba ya. Aku C yang
Oke, Kevin, yuk. Oke. Ayo, saling Oke. mengasihi. Love. 1, 2, sudah. Kayak lain? Gaya apa, Mel? Tadi gayamu gini, Mel. Apa lagi? Gaya Meli Apa keren. lagi, Cik? Kalau yang Pak Sutri gini. Ya apa, Cek? Gaya gini, Cek. 1, 2, sudah. Terima kasih semua ya untuk Terima kehadirannya. kasih, Terima saudara kasih untuk semua. pelayanannya. Terima kasih Erik, semuanya. Meli, Tuhan berkati. Jonathan. Kita bertemu 3 bulan lagi, gitu ya. Silakan. Terima kasih. Ya,